مرحبا أهلا النوادي. Hukmu sholati waqta khutbatil jum'ah. Nah, sekarang pokok masalah yang berbeda. Hukum sholat di waktu khutbah Jumat. Jadi khotibnya sudah di atas mimbar. Khotibnya sudah di atas mimbar. Sholat Jumat. Idza sa'idal khatib 'alal mimbari, apabila khatib sudah naik di atas mimbar, harumat as-sholatu bil ijma', maka hukumnya haram sholat berdasarkan kesepakatan al-ijma'. Ayyan kanat walau kanat qada'an 'alal gaur. Sholat apapun yang dilakukan di waktu khatib sudah berada di atas mimbar, baik itu sholat qadha, juga dilarang. Illa, ada kecuali sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid tetap disunahkan, ya, tetap disunahkan. Ini mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Sholat tahiyatul masjid tetap dilakukan. Wa yajibu takhfifuha, tapi wajib meringkas sholatnya, baca Fatihah saja, jangan panjang-panjang, diringkas, diringankan sholatnya. Rak'atain khafifatain kalau farfugaha al-Hanabila wa Syafi'iyah, ya. Ulama-ulama mazhab Hambali sependapat dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau antum lihat ada orang datang pas khatib sudah di atas mimbar, kemudian dia masih sholat, itu dia mengikuti pendapat ulama-ulama Syafi'iyah dan mengikuti ulama-ulama Al-Hanabila, mazhab Hambali. Tapi yang dua mazhab lain haram. Mazhab Maliki atau ulamanya Al-Malikiyah dan mazhab Hanafi atau ulamanya Al-Hanafiyah. Para ulama-ulama mazhab Maliki dan para ulama-ulama mazhab Hanafi, ketika khatib sudah ada di atas mimbar, maka tidak boleh dia sholat lagi, duduk. Jadi dua mazhab menyatakan tetap kesunahannya sholat tahiyat tetap berlaku, tapi sholat yang lain tidak berlaku. Sholat tahiyat saja diperbolehkan. Dua mazhab, mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan mazhab yang dua lainnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, itu mengharuskan untuk duduk, bukan sholat. Ini ada di kitab, ada satu kitab tuh harganya 19 juta. Kitab, ya, kumpul uang dulu ya kayaknya beli itu. Nama kitab itu Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 45 jilid. Kalau cetakan yang lain 15 juta, cetakan yang bagus tuh 19 juta. 45 jilid. Itu kitab membahas tentang 4 mazhab fikih. Kitab fikih namanya Ensiklopedia Fikih Kuwait. Kuwait kan negara Kuwait. Karena dulu ada konferensi ulama para fuqaha, mereka buat konferensi di Kuwait. Kemudian dari pemerintahan Kuwait secara resmi menugaskan para ulama-ulama ahli fikih tersebut menghimpun pendapat-pendapat hukum agama Islam dari lintas mazhab. Maka jadilah itu kitab namanya Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyatu Al-Kuwaitiyah. Itu 15 juta sampai 19 juta tergantung cetakan, 45 jilid. Ada yang ringkas, mungkin hanya 5 jilid, ya, yang ringkas. Ada yang 6 jilid, ada yang 4, tergantung cetakan, ya. Nama kitabnya Al-Fiqhu ala Madhahibil Arbah, karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, ya, Al-Jaziri kalau tidak salah namanya. Itu 4 mazhab juga, tapi ringkas. Kalau mau lebih ringkas lagi, ada 1 jilid tuh. Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, karya Syekh Muhammad Ad-Dimishqi, 1 jilid tapi membahas 4 mazhab. Dan yang lebih lengkap lagi, yang 1 jilid tapi bahas 4 mazhab, itu karya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid. Nah, dari semua kitab tadi menerangkan hal yang sama. Saya sudah teliti. Jadi 2 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, menyatakan
tahiyatul masjid tetap dilakukan, tapi dengan syarat khafifatain, yang ringan saja, 2 rakaat yang singkat ya. Tapi yang 2 mazhab lainnya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, menyatakan untuk duduk, tidak perlu lagi sholat ya. Berhubung kita mayoritas di sini Syafi'i, sholat apa-apa gitu. Cuma harus diingat, di dalam surat Al-Jumu'ah itu kesepakatan para ulama, kalau sudah ada panggilan azan, sudah harus ada di masjid sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Al-amru lil wujub. Perintah panggilan azan untuk sholat Jumat itu perintahnya wajib. Artinya apa? Kalau sengaja menunda-nunda, dosa. Atau lagi sibuk jual beli, dosa. Makanya di situ kan menggunakan lafaz, kalau sudah ada panggilan sholat Jumat, segeralah menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah, itu wajib, bukan sunnah. Tapi kalau memang transaksi tetap berlangsung, para fuqaha mengatakan akadnya sah tapi haram. Akadnya jual beli secara hukum sah, tapi haram, artinya kena dosa, begitu. Ini kalau dengan sengaja. Kalau yang tidak sengaja ya ma'dzur ya. Mungkin ada yang bangun kesiangan dan seterusnya, ya. Balik lagi tadi ketiduran lagi, ya, ketiduran, uzur. Tapi kalau sengaja haram. Jadi panggilan di situ haram. Nah, sekarang panggilannya kapan? Kan azan 2 kali. Kita harus flashback lagi ke sejarah. Azan yang dimaksud di ayat tersebut menurut para fuqaha, mayoritas fuqaha, adalah azan yang ketika khatib sudah ada di atas mimbar. Azan itu yang seharusnya kita sudah menjawab panggilan itu untuk segera ke masjid. Bukan azan yang pertama. Azan pertama itu kan di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi azan yang sholat Jumat itu ketika khatib berada di atas mimbar. Itulah azan yang dimaksud dalam firman tersebut. Nah, itu sudah harus wajib kita segera untuk hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan bukan hanya masalah dagang di situ, semua aktivitas ditinggalkan. Ya, perdagangan hanya perwakilan saja, lafaz sebagai perwakilan, tapi selebihnya semua aktivitas pada saat panggilan azan tersebut, sholat Jumat, maka segera kita tinggalkan untuk menuju ke masjid guna untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini kiranya saya rasa sudah cukup jelas pembahasan tentang waktu-waktu yang haram. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan membahas bab syarat-syarat wajib sholat. Insyaallah kita diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan wa tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.